Kalau tadi pada sambutan di depan Dr. Ananto mengatakan, sudah 3 tahun kita menunggu kehadiran Bapak Uskup. Bukan satu kesalahan saya kira mengatakan demikian, karena bulan November lalu kita baru memperingati 2 tahun meninggalnya Monsinyur Martinus Dogma Situmorang almarhum. Tapi kalau dikatakan sudah 3 tahun, itu seperti mundur lagi 1 tahun. Karena Bapak Uskup almarhum juga rindu sebenarnya mendapat seorang uskup pembantu. Pada waktu itu sudah dipikirkan. Maka saya terharu. Terima kasih atas doa, kerinduan dan dukungan dari saudara-saudari sekalian. Justru itu yang menghubungkan kita. Kenangan yang indah dari gereja Santo Fransiskus Assisi Padang Baru ini tidak mungkin membuat saya lupa. Pada tahun 97 bulan Januari itu saya ditahbiskan sebagai diakon di sini oleh Bapak Uskup almarhum Martinus Dogma Situmorang. Sebelum kemudian diutus untuk menjadi diakon di Sikabaluan. Tentu itu bukan kontak pertama dengan beliau, karena sebelumnya pada tahun 93 saya mendapat pelantikan lektor akolit juga dari beliau, sebelum saya ditugaskan sebagai frater tahun orientasi misioner di Siberut, di Muara Siberut. Maka jalinan rasa pelayanan dalam penggembalaan ini sudah terjalin sejak tahun-tahun itu. Tentu dengan demikian gereja paroki Padang Baru ini menjadi saksi atas solidaritas kegembalaan dalam hal ini. Maka sekali lagi saya berterima kasih atas doa dan dukungan saudara-saudari, karena kerinduan itu yang membawa semua ke belakang. Saya tidak pernah bernostalgia sebelumnya seperti sejak saya menjadi uskup, karena tidak sempat. Begitu banyak tugas studi yang saya terima sampai kangen pun tidak sempat gitu, berkangen-kangenan. Nah, sekarang ketika kembali ke tempat di mana saya memulai pengalaman misioner sebagai frater Xaverian dulu, sampai ditahbiskan menjadi imam misionaris Xaverian, dan akhirnya kembali ke Keuskupan Padang yang tercinta ini, tentu saja berkat doa dan dukungan dari umat paroki Padang Baru yang lama mengenal para pastor misionaris Xaverian, yang sampai sekarang masih membawa semangat misioner ini juga, meskipun gereja mengambil pelindung Santo Fransiskus Assisi. Tapi itulah, antara Bapak Uskup Martinus dan pastor-pastor misionaris Xaverian juga dihubungkan di sini. Sama-sama Fransiskusnya beda, satu Assisi, satu Xaverius. Tapi ini yang membuat kita bangga, dan kita bersyukur bahwa jalinan kerjasama yang nampak dari sejak awal dengan pastor-pastor Xaverian yang punya karya juga di rumah sakit dan di rumah induk di Biara itu. Dan hari ini ketika kita merayakan Minggu Advent yang ketiga, di jantung masa penantian kita akan kedatangan Sang Juru Selamat. Dalam liturgi, dalam tradisi biasa warna yang dipakai sedikit warna pink gitu, merah jambu, seperti lilin yang dinyalakan tadi, menunjukkan bahwa perjalanan kita semakin mendekat pada titik akhirnya perayaan Natal, kelahiran Sang Juru Selamat.
hati kita seperti lilin itu yang warnanya menjadi semakin terang. Tentu saja sesudah warna pink ya, mestinya tidak warna ungu lagi gitu, karena nanti jadi gelap lagi karena belum pada ngaku dosa gitu. Hari-hari ini kita mulai semakin serius mempersiapkan kedatangan Tuhan ini dengan membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, menyiapkan palungan yang pantas bagi Tuhan di dalam hati kita. Benar kalau dikatakan oleh seorang filsuf bahwa Yesus bisa lahir berkali-kali. Setiap tahun kita rayakan Natal, tapi kalau dia tidak pernah lahir di dalam hati kita percuma. Sia-sia saja semua yang kita rayakan setiap tahun itu. Maka perayaan bersama ini mengantar kita kepada saat yang betul menentukan bagi saudara-saudari kita yang ada di hadapan kita dengan berpakaian putih, menyediakan diri untuk menjadi pelayan-pelayan sakramen Maha Kudus, menyediakan diri untuk menjadi orang-orang yang terpilih, yang diharapkan pantas membawa tubuh Tuhan itu kepada umat yang rindu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kita tahu dalam situasi pandemik yang masih tidak menentu karena ditemukan varian baru dan mungkin akan terus ditemukan varian baru. Pada siapa lagi kita akan berharap kalau tidak pada Tuhan sendiri? Kenyataan bahwa gerakan vaksinasi bisa cukup lancar dan membuat kita bisa melihat bahwa penyebaran terkendali. Dengan cara itu kita masih menjaga protokol kesehatan, tetapi kita tidak bisa menghindari perasaan kosong dan kekurangan, kesepian dan kerinduan umat untuk hadir dalam perayaan Ekaristi, untuk bertemu dengan umat yang lain, untuk menyambut tubuh Tuhan. Maka kesediaan saudara-saudari ini bagaikan tenaga-tenaga kesehatan yang memberikan diri juga untuk ada di garis depan. Banyak dari antara mereka yang gugur, tertular. Kita tahu tugas kita penuh resiko, tapi kita tetap mau menyampaikan sesuatu yang begitu berharga, yaitu kehadiran yang membuat orang menjadi dikuatkan kembali di dalam perjuangan hidup mereka sehari-hari. Siapa yang datang kepada Yohanes Pembaptis yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi? Orang-orang biasa, orang-orang yang sibuk dalam pekerjaan sehari-hari, tapi mereka tahu bahwa hidup itu bukan hanya sekedar berangkat bekerja pagi hari, pulang sudah kadang-kadang malam hari, semua sudah capek, mungkin tidak sempat juga berdoa bersama, tidur dan besok begitu lagi, kerja makan tidur, kerja makan tidur. Hidup terus berputar dengan cara demikian sambil kita berjaga-jaga supaya tidak sakit, tidak tertular. Rasanya butuh sesuatu yang mengikat kita, yang menjadikan kita orang-orang yang punya pegangan, keyakinan yang teguh, iman yang kita rayakan dalam sakramen Ekaristi. Bukan sekedar mencas baterai kalau orang datang ke gereja, tapi betul kita mengharapkan kehadiran Tuhan itu dalam wujud komunio, dalam wujud persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan yang membuat kita mencari yang lain, berbagi dengan yang lain. Dan mereka orang-orang biasa ini yang datang kepada Yohanes
yang bertanya, jadi apa yang harus kami perbuat? Jawaban Yohanes bukan jawaban teologis. Jawaban Yohanes jawaban yang sangat praktis, yang menunjukkan itulah kenyataan kalau kita mau hidup dengan pandangan terarah ke atas, tapi dengan tangan yang terus merangkul ke samping. Kita mau bertemu dengan Tuhan dengan cara berjumpa dengan sesama kita. Maka kata Yohanes kepada orang banyak yang bertanya, jadi apa yang harus kami perbuat? Kalau punya lebih, jangan disimpan. Punya pakaian 2, bagikan yang pada yang lain yang tidak punya. Punya makanan lebih, bagikan kepada yang tidak punya. Natal harus menjadi satu gerakan anti konsumerisme, anti hedonisme, anti egoisme yang mengumpulkan semua untuk diri sendiri. Tokoh besar seperti Mahatma Gandhi bisa mengatakan, apa yang kita miliki secara berlebihan, kalau tidak kita pakai, artinya mencuri dari yang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, praktis sekali jawaban Yohanes. Kalau Anda punya makanan lebih, jangan sia-siakan makanan itu dengan disimpan saja. Bagikan kepada yang lain. Kalau punya baju lebih, jangan disimpan untuk koleksi. Bagikan kepada yang lain. Dan inilah solidaritas, bela rasa kita. Ketika kita punya kesempatan, waktu yang berlebih, bagikan kepada yang lain sebagai pelayanan. Sebagai saat di mana kita berjumpa dengan orang, mengisi kesepian dan kekosongan orang. Pegawai-pegawai pajak juga datang kepada Yohanes, bertanya, apa yang harus kami perbuat? Prinsip yang kedua, yang sangat praktis juga, kejujuran. Orang-orang yang berhubungan dengan hal-hal yang begitu cair, yang begitu basah kita katakan, tempat di mana banyak uang. Kalau tidak ada sikap dan mentalitas yang transparan, yang jernih, yang jujur, kadang-kadang kita mengambil yang kita tidak sebenarnya punya. Di situ pun artinya mencuri, seperti kata Mahatma Gandhi tadi. Tidak mudah, saudara-saudari, di tempat di mana kita bekerja, di mana kita punya wewenang dan tanggung jawab yang besar, dan kita tidak punya kejujuran dan kepribadian yang integral, yang sungguh-sungguh utuh, atau orang sering bilang nothing to lose gitu. Artinya betul tanpa pamrih. Itulah sebabnya saudara-saudari yang ada di hadapan kita menjadi contoh pelayan-pelayan tanpa pamrih, bukan mencari sesuatu untuk kepentingan sendiri. Meskipun kita semua tahu kalian juga manusia biasa, kalian juga bisa rapuh, bisa tertular oleh mentalitas duniawi yang rusak, yang bobrok. Bahkan pelantikan dari seorang uskup pun tidak menjamin itu. Maka yang ketiga, prajurit-prajurit datang kepada Yohanes dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Yohanes mengatakan juga hal yang praktis kepada mereka yang bertanggung jawab menjadi pengayom masyarakat, pelindung masyarakat. Jangan memakai kekuasaan, jangan memakai wewenang kalian untuk memeras orang, untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kalian. Sekali lagi juga mencuri dengan memakai wewenang yang kita punya, jabatan yang kita punya. Maka prinsip solidaritas atau bela rasa kepada orang yang berkekurangan, prinsip kejujuran, dan prinsip yang terakhir, tidak memakai
kewenangan dan tanggung jawab kita seenaknya. Menjadi orang yang betul-betul punya integritas. Itulah yang diharapkan dari para pelayan kita. Membawa sakramen Maha Kudus itu betul-betul bersentuhan dengan sesuatu yang suci dan luhur. Tapi siapa kita ini? Manusia biasa yang punya banyak kelemahan. Pastor-pastor juga, Bapak Uskup sekalipun, orang biasa. Kita ini tidak pantas, tapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengantar misteri yang betul-betul tidak bisa kita ungkapkan dengan bahasa kita. Sampai kalau orang bisa menangis ketika membagikan komuni, pastor yang menangis ketika mengangkat konsekrasi, pada saat konsekrasi mengangkat tubuh Tuhan, justru karena bersatu dengan umat yang rindu untuk mendapatkan kesatuan dengan sakramen Maha Kudus itu. Komunio. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin pernah mendengar kata-kata Suster Santa Teresa dari Kalkuta itu. Kepada seorang suster yang tiba-tiba dengan penuh keceriaan pulang dari pelayanannya di rumah sakit kusta. Suster ini begitu bahagia bercerita kepada Ibu Teresa. Mengapa dia merasakan begini, tapi dia tidak tahu. Sesudah berjam-jam dia melayani orang-orang yang betul-betul ditinggalkan itu. Orang-orang miskin yang sakit kusta. Memandikan mereka, menyentuh tubuh mereka yang tidak sempurna. Lalu Ibu Teresa menjawab, Suster, memang berbahagialah kamu. Pastor itu hanya punya waktu beberapa menit saja. Dan itu pun kalau dia menghayatinya sungguh-sungguh ketika mengangkat hosti, memegang tubuh Tuhan. Tapi suster bisa memegang berjam-jam tubuh Tuhan dalam rupa orang-orang sakit kusta itu. Itulah sebabnya kenapa suster berseri-seri. Jawaban itu saya baca saja dalam cerita, tapi betul-betul menguatkan kita. Membuat kita orang-orang yang memang merasa terpilih untuk mengantarkan tubuh Tuhan ini kepada mereka yang betul-betul merindukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak orang sekali lagi yang rindu menyambut komuni. Di Padang ini rupanya kebijakan pemerintah dan gereja yang cukup toleran membuat umat bisa merayakan Ekaristi dan menyambut komuni dengan cukup teratur. Di Jakarta, di mana juga lebih ketat dan lebih banyak korban yang tercatat, membuat gereja sendiri sangat hati-hati. Kedatangan umat dicatat, didaftar, semua harus pakai barcode itu. Harus didaftar dulu untuk datang ke gereja. Bisa dibayangkan betapa banyak orang tua, anak-anak yang rindu untuk menyambut komuni. Maka sekali lagi terima kasih, dan kita bersyukur bahwa kehadiran kalian akan membantu pastor paroki untuk membawa kerinduan umat ini sampai kepada perjumpaannya, komuni dengan Tuhan, yang membuat mereka lebih kuat untuk menjawab tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan hal-hal praktis yang dikatakan oleh Yohanes tadi, dengan sikap dan teladan, dengan kerendahan hati dan ketulusan hati untuk melayani. Karena kitalah sebenarnya tubuh Tuhan yang dibagi-bagikan, dipecah-pecahkan untuk orang lain di dalam pelayanan kita. Kita mohon berkat Tuhan agar kita menyadari hal ini ketika kita selesai merayakan Ekaristi dan menyambut Tuhan dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi juga roti yang dipecah-pecah bagi sesama kita. Amin.